Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hebat dunia akhirat? Hari ini kita akan ngebahas tentang sejarah ya. Apa itu sejarah? Nih, pengertian sejarah berasal dari bahasa Arab ya, yakni dari kata syajaratun yang memiliki arti pohon atau kayu ya. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang sesuatu hal atau peristiwa dalam suatu kesinambungan atau kontinuitas. Ilmu sejarah sering dikaitkan dengan politik, padahal yang sesungguhnya ilmu sejarah itu memiliki arti yang cakupannya dapat lebih luas karena berhubungan dengan kejadian masyarakat di masa lalu yang dapat dilihat dari segi ilmu-ilmu sosial lainnya seperti sosiologi, antropologi budaya, psikologi, geografi, dan ilmu ekonomi. Sehingga sejarah dan ilmu-ilmu sosial saling berkaitan dalam pembahasannya sesuai kajian dan objek yang dipelajari. Sejarah adalah studi tentang kehidupan manusia di masa lalu. Para sejarawan tertarik dengan semua aspek kegiatan manusia di masa lampau, baik dalam kegiatan politik, ekonomi, hukum, militer, sosial, keagamaan, kreativitas, seperti yang berkaitan dengan seni, musik, arsitektur Islam, literatur, dan lain-lain, keilmuan dan intelektual. Hal itulah yang membuat para ilmuwan mengkaji tentang sejarah di masa lampau mengenai berbagai bidang kehidupan. Adapun ilmu sejarah sendiri ilmu sejarah sendiri adalah ilmu yang digunakan untuk mempelajari peristiwa penting masa lalu manusia. Pengetahuan sejarah meliputi pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau, serta pengetahuan akan cara berpikir secara historis. Ilmu sejarah mempunyai cakupan yang luas dalam pembahasannya. Hal ini dikarenakan kajian yang mencakup semua bidang kehidupan dan berhubungan dengan ilmu-ilmu sosial yang lain. Pengertian sejarah. Kata sejarah secara harafiah berasal dari kata Arab, syajaratun, yang artinya pohon. Dalam bahasa Arab sendiri, sejarah disebut tarikh ya. Adapun kata tarikh dalam bahasa Indonesia artinya kurang lebih adalah waktu atau penanggalan. Kata sejarah lebih dekat pada bahasa Yunani yaitu historia yang berarti ilmu atau orang pandai. Kemudian dalam bahasa Inggris menjadi history yang berarti masa lalu manusia. Dalam istilah bahasa-bahasa Eropa, asal muasal istilah sejarah yang dipakai dalam literatur bahasa Indonesia itu terdapat bervariasi. Meskipun begitu banyak yang mengakui bahwa istilah sejarah berasal muasal dalam bahasa Yunani yaitu historia. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan history, bahasa Prancis history, bahasa Italia storia, bahasa Jerman Geschichte yang berarti yang terjadi, dan bahasa Belanda dikenal dengan Geschiedenis yang menilik pada makna secara kebahasaan. Dari berbagai bahasa di atas dapat ditegaskan bahwa pengertian sejarah menyangkut dengan waktu dan peristiwa. Berikut ini ada beberapa pengertian sejarah dari berbagai ahli sejarah. Secara lengkapnya adalah menurut J.P. Bryce, sejarah adalah catatan dari apa yang telah dipikirkan, dikatakan, dan diperbuat oleh manusia. Nah, menurut Profesor Dr. Muhammad Yamin, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan bahan kenyataan. Menurut ilmu Khaldun, sejarah didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Dari beberapa uraian di atas, dibuat kesimpulan sederhana bahwa sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan manusia, peristiwa sejarah merupakan suatu peristiwa yang abadi, unik, dan penting. Peristiwa yang abadi adalah peristiwa sejarah yang tidak berubah-ubah dan tetap dikenang sepanjang masa. Peristiwa yang unik adalah peristiwa sejarah yang hanya terjadi satu kali dan tidak pernah terulang persis sama untuk kedua kalinya. Sementara peristiwa yang penting adalah peristiwa sejarah yang mempunyai arti dalam menentukan kehidupan orang banyak. Ruang lingkup sejarah. Nih, pada umumnya para ahli sepakat untuk membagi peranan dan kedudukan sejarah yang terdiri atas 3, yakni sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai peristiwa.
adalah sesuatu yang terjadi pada masyarakat manusia di masa lampau. Para ahli pun mengelompokkan sejarah agar dapat memudahkan kita untuk memahaminya, yaitu pembagian sejarah secara sistematis. Pembagian sejarah atas beberapa tema, contoh sejarah politik, sejarah sosial, sejarah kebudayaan, sejarah perekonomian, sejarah agama, sejarah pendidikan, dan sebagainya. Pembagian sejarah berdasarkan periode waktu. Sejarah Indonesia dimulai zaman prasejarah, zaman pengaruh Hindu-Buddha, zaman pengaruh Islam, zaman kekuasaan Belanda, zaman pergerakan nasional, zaman pendudukan Jepang, zaman kemerdekaan, zaman revolusi fisik, Orde Lama, Orde Baru, dan reformasi. Pembagian sejarah berdasarkan unsur ruang. Dalam sejarah regional dapat menyangkut sejarah dunia, tetapi ruang lingkupnya lebih terbatas oleh persamaan karakteristik, baik fisik maupun sosial budayanya. Contoh, sejarah Eropa, sejarah Asia Tenggara, sejarah Afrika Utara, dan sebagainya. Sejarah sebagai peristiwa sering pula disebut sebagai kenyataan dan serba objektif, ya menurut Ismaon ya. Artinya peristiwa-peristiwa tersebut benar-benar terjadi dan didukung oleh evidensi yang menguatkan, seperti berupa saksi mata atau witness yang dijadikan sumber-sumber sejarah atau historical source, peninggalan-peninggalan atau relics atau remains, dan catatan-catatan atau record. Peristiwa itu diketahui dari sumber-sumber yang bersifat lisan, yang disampaikan dari mulut ke mulut. Ya. Ada dua macam sumber lisan. Pertama, sejarah lisan atau oral history. Contohnya ingatan lisan, oral reminiscence, yaitu ingatan tangan pertama yang dituturkan secara lisan oleh orang-orang yang diwawancarai oleh sejarawan. Kedua, tradisi lisan atau oral tradition, yaitu narasi dan deskripsi dari orang-orang dan peristiwa-peristiwa pada masa lalu yang disampaikan dari mulut ke mulut selama beberapa generasi. Selanjutnya, sejarah sebagai ilmu. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu karena dalam sejarah memiliki batang tubuh keilmuan, body of knowledge, metodologi yang spesifik. Sejarah pun memiliki struktur keilmuan tersendiri, baik dalam fakta, konsep, maupun generalisasinya. Kedudukan sejarah di dalam ilmu pengetahuan digolongkan ke dalam beberapa kelompok. Ilmu sosial, karena menjelaskan perilaku sosial. Fokus kajiannya menyangkut proses-proses sosial atau pengaruh timbal balik antar kehidupan aspek sosial yang berkaitan satu sama lainnya, beserta perubahan-perubahan sosial. Seni atau art, sejarah digolongkan dalam sastra menurut Herodotus ya, 484 sampai 425 sebelum Masehi, yang digelari sebagai Bapak Sejarah. Beliaulah yang telah memulai sejarah itu sebagai cerita atau storytelling. Dan sejak saat itu, sejarah telah dimasukkan ke dalam ilmu-ilmu kemanusiaan atau humaniora. Sejarah dikategorikan sebagai ilmu humaniora, terutama karena dalam memelihara dan merekam warisan budaya, serta menafsirkan makna perkembangan umat manusia. Itulah sebabnya dalam tahap historiografi dan eksplanasi, sejarah memerlukan sentuhan-sentuhan estetika atau keindahan. Nah, selanjutnya sejarah sebagai kisah atau cerita. Dalam sejarah sebagai kisah atau cerita merupakan suatu karya yang dipengaruhi oleh subjektivitas sejarawan. Hal ini berarti sejarah memuat unsur-unsur dari subjek penulis atau sejarawan sebagai subjek turut serta mempengaruhi atau memberi warna atau rasa sesuai dengan kacamata atau selera. Dilihat dari ruang lingkupnya, terutama pembagian sejarah secara tematik, ya, Shamsuddin dan Brooks mengelompokkannya dalam belasan jenis sejarah, yaitu sejarah sosial, sejarah ekonomi, sejarah kebudayaan, sejarah demografi, sejarah politik, sejarah kebudayaan rakyat, sejarah intelektual, sejarah keluarga, sejarah etnis, sejarah psikologi dan psikologi histori, sejarah pendidikan, dan sejarah medis. Konsep sejarah. Sejarah merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mengkaji secara sistematis keseluruhan perkembangan proses perubahan dinamika kehidupan masyarakat dengan segala aspek kehidupannya yang terjadi di masa lampau. Masa lampau itu sendiri merupakan sebuah masa yang sudah terlewati. Masa lampau selalu terkait dengan konsep-konsep berupa waktu, ruang, manusia, perubahan, dan kesinambungan atau when, where,
who, what, why, dan how. Beberapa konsep yang dikembangkan dalam ilmu sejarah seperti perubahan peristiwa, sebab dan akibat, nasionalisme, peradaban, perbudakan, dan lain-lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.